Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Doa dan harapan saya biarlah Bapak, Ibu, Saudara semua dalam keadaan sehat, baik, diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Ibrani 4 ayat 12. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian: sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, nats firman Tuhan pagi hari ini menyatakan bahwa firman Allah pedang roh yang membedah hati. Banyak orang menganggap Alkitab hanyalah sebuah buku sejarah atau kumpulan aturan moral yang kuno. Namun penulis Ibrani memberikan deskripsi yang sangat berbeda. Firman Allah digambarkan sebagai sesuatu yang dinamis, tajam, dan penuh kuasa. Ada 3 hal utama yang dapat menjadi pelajaran bagi kita pagi hari ini. Pelajaran yang pertama, firman Allah itu hidup dan kuat. Saudara-saudara terkasih, berbeda dengan kata-kata manusia yang bisa terlupakan atau kehilangan relevansinya. Firman Allah tetap hidup atau zon dan aktif, energis. Firman itu bekerja. Ketika kita membaca firman, bukan hanya kita yang mempelajari teks tersebut, tetapi teks tersebut bekerja di dalam kita. Firman Allah memiliki kuasa untuk menghibur yang berduka, menguatkan yang lemah, dan membangkitkan iman yang mati. Pelajaran yang kedua adalah ketajaman yang membedah atau operasi rohani. Saudara-saudara, nat ini menyebutkan bahwa firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Pedang fisik hanya bisa melukai tubuh, tetapi firman Allah menembus bagian terdalam dari eksistensi manusia, jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ini menggambarkan sebuah operasi rohani seperti pisau bedah di tangan dokter ahli. Firman Allah menusuk masuk untuk memisahkan apa yang sehat dan apa yang berpenyakit dalam diri kita. Firman memisahkan mana yang berasal dari keinginan daging atau jiwa dan mana yang berasal dari dorongan Roh Kudus atau roh. Kadang proses ini terasa sakit karena dosa-dosa kita ditelanjangi, tetapi tujuannya adalah penyembuhan dan pemurnian. Pelajaran yang ketiga adalah penilai niat hati. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, dunia mungkin melihat apa yang kita lakukan, tetapi firman Allah menyingkapkan mengapa kita melakukannya. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati. Kita bisa membohongi orang lain dengan topeng kesalehan, tetapi di hadapan cermin firman Allah, segala motivasi tersembunyi menjadi nyata. Apakah kita melayani karena kasih atau karena ingin pujian? Apakah kita berbuat baik karena tulus atau karena pamrih? Firman Allah menolong kita untuk tetap jujur di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, lewat bagian firman Tuhan ini juga ada relevansi praktis yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagai filter di tengah banjirnya informasi. Kita hidup di zaman post-truth, di mana kebohongan bisa tampak seperti kebenaran, dan setiap orang punya kebenarannya sendiri. Firman Allah adalah standar mutlak. Saat dunia menawarkan filosofi yang berubah-ubah, firman Allah yang hidup dan kuat menjadi filter yang menyaring mana yang benar dan mana yang palsu. Firman membantu kita untuk tidak mudah terbawa arus tren atau opini publik yang menyesatkan.
Poin yang kedua yang menjadi perenungan kita adalah solusi untuk kesehatan mental dan kedalaman batin. Para sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang saat ini merasa hampa, stres, atau tidak memahami diri mereka sendiri. Meskipun sudah mencoba berbagai metode pertolongan diri, firman Allah menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh. Terkadang masalah kita bukan sekedar pikiran atau jiwa, tapi di akar kerohanian. Firman Allah bertindak sebagai psikologi ilahi yang menyingkapkan akar kepahitan, kekhawatiran, atau dosa yang tersembunyi yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia, lalu memberikan ketenangan yang sejati. Ketiga, melawan budaya pencitraan. Media sosial melatih kita untuk hanya menampilkan sisi terbaik kita, filter, yang seringkali berujung pada kemunafikan atau rasa lelah karena terus berpura-pura. Firman Allah menilai pikiran dan niat hati. Di hadapan firman-Nya kita tidak perlu dan tidak bisa berpura-pura. Ini memanggil kita untuk hidup otentik. Relevansinya adalah kita belajar untuk lebih peduli pada karakter, apa yang Tuhan lihat di hati, daripada sekedar reputasi, apa yang manusia lihat di luar. Poin yang keempat adalah alat navigasi moral yang tajam. Para sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini batas antara baik dan jahat seringkali menjadi abu-abu. Banyak hal yang dianggap wajar oleh dunia padahal merusak secara rohani. Firman Allah adalah pedang bermata dua. Ia sangat tajam, membantu kita membuat keputusan tegas, memotong kebiasaan buruk, dan meninggalkan lingkungan yang tidak sehat, atau melepaskan keterikatan, keterbelengguan pada hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Firman memberikan kejelasan saat kita berada di persimpangan jalan moral. Poin yang kelima, kekuatan transformasi yang dinamis. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, banyak orang Kristen terjebak dalam rutinitas agama yang membosankan dan merasa Tuhan itu jauh atau Alkitab itu kuno. Penulis Ibrani menegaskan firman itu hidup dan kuat. Artinya firman Allah bukan barang antik. Ketika kita membacanya dengan iman hari ini, firman itu memiliki kuasa yang sama untuk mengubah hidup kita seperti 2000 tahun yang lalu. Alkitab tetap relevan untuk menjawab masalah karir, keluarga, pergumulan pribadi pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, janganlah kita membaca firman Tuhan hanya sebagai rutinitas atau pengetahuan intelektual. Izinkan firman itu membedah hidup kita. Saat kita membaca Alkitab dan merasa tersentuh atau bahkan merasa tertegur, jangan mengeraskan hati. Itu adalah tanda bahwa firman yang hidup sedang bekerja untuk membuang yang jahat dan menanam yang mulia dalam diri kita. Di dunia yang serba instan dan dangkal, Ibrani 4 ayat 12 menawarkan kedalaman. Di dunia yang penuh kepura-puraan, Ia menawarkan kejujuran. Karena itu firman Allah bukan sekedar bacaan, melainkan kekuatan yang aktif yang siap membedah hidup kita, agar kita tidak hanya hidup sekedarnya, melainkan hidup dalam kemurnian dan tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Ialah firman Tuhan pagi hari menolong memberkati kita, supaya kita semakin mencintai, semakin hari terus memiliki kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab itu jalani hari ini, andalkan Tuhan setiap saat, maka hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.